Selamat malam. Kita akan belajar pelajaran ke-16 dari buku ke-8, Pemenuhan Perjanjian Sulu. Dan hari ini kita akan memperhatikan tentang menyeberangi Sungai Yordan. Minggu lalu kita belajar tentang hal-hal utama yang terjadi. Kita belajar ringkasannya dan kenapa hal itu penting. Dan melihat seluruh perjalanan padang gurun, mereka memulai dengan melalui Laut Merah. Melalui Laut Merah itu seperti pintu masuk ke padang gurun, dan itu melambangkan sesuai dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 1-2, itu melambangkan pembaptisan air. Jadi, itu menyimbolkan dalam hidupan iman kita, dedikasi kita, komitmen, pembaptisan kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, perjalanan padang gurun menggambarkan kedatangan dan pertama dan kedatangan kedua yang seperti kita lihat minggu lalu. Perjalanan padang gurun melambangkan kehidupan iman kita, dan sekarang kita akan melewati Sungai Yordan. Ada 2 badan air yang mereka lalui, yaitu Laut Merah saat mereka masuk padang gurun, dan sekarang ini keluarnya. Kalau Laut Merah itu adalah pembaptisan air, Sungai Yordan itu adalah pembaptisan Roh Kudus. Kalau Laut Merah itu adalah awal dari perjalanan rohania, Sungai Yordan itu adalah akhirnya. Artinya, akhir dari perjalanan padang gurun. Apa yang ada setelah itu? Itulah tanah perjanjian. Dan setelah melalui Sungai Yordan, kemanapun jemaat Allah pergi untuk mendapatkan, Allah memberikan tanah itu pada mereka. Allah mengizinkan mereka memiliki tanah itu. Jadi saya benar-benar berdoa kamu dan saya, anggota Gereja Sion, bisa menyeberangi Sungai Yordan bersama-sama. Ini seperti impian yang kita sangat harapkan. Bahkan sesuatu yang melewati seperti transfigurasi. Seperti Elia melalui Sungai Yordan dan diangkat ke kerajaan, menerima transfigurasi. Tapi sebelum kita melalui Sungai Yordan, mari kita lihat ke perjalanan padang gurun. Kamu suka nggak? Bukan pelajaran, tapi apakah kamu menikmati perjalanan padang gurun kalian sendiri? Kita selalu berkata kalau padang gurun penuh dengan kesusahan, penderitaan. Oh, man, itu ada tes yang sangat besar. Dan sangat susah untuk kita menjaga iman kita. Sangat susah untuk kita untuk bertahan bersama dengan Allah. Tapi, saat kita melihat ke perjalanan padang gurun, akan lebih susah untuk melepaskan iman kita. Untuk tidak menjaga iman kita. Perjalanan padang gurun itu adalah alasan iman kita. Penderitaan yang kita lalui itu adalah alasan dari iman kita. Iman kita yang kita miliki, itu bukan milik kita. Iman yang kamu miliki, itu bukan punya kamu. Kamu ngerti nggak? Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah, dan kamu tidak bisa menyerahkannya. Pada kenyataannya, penderitaan di padang gurun, itu yang membuat iman kita. Dan saat kita melihat dari sudut pandang itu, kita harus bersyukur atas perjalanan padang gurun kita. Mereka melakukan survei di Cancer Medical Center, pusat pengobatan kanker. Sekitar 70-80% dari penderita kanker yang sangat sakit, artinya mereka yang udah ada di ujung hidup mereka, 70-80%. Kamu tidak akan bisa mendapatkan persen seperti itu di luar rumah sakit. Mereka berkata, agama, iman mereka kepada Allah, itu adalah harapan mereka satu-satunya. Iman mereka kepada Allah tumbuh dari penyakit mereka. Iman mereka kepada Allah itu sangat penting untuk hidup mereka. Mereka yang menghadapi kematian, mereka yang melalui kanker yang akan membunuh mereka dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan. Tapi di luar, orang sehat yang seperti kita melakukan survei, sangat jauh di bawah 50% yang berkata kalau agama itu penting.
Jadi kadang-kadang penderitaan atau kesusahan mengizinkan kita untuk menyadari betapa pentingnya iman itu. Jadi mari kita ambil iman itu dan dengan syukur melalui Sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Amin. Jadi supaya sebelum menyeberangi Sungai Yordan, kita harus mengerti ciri-ciri Sungai Yordan. Secara geografis, Sungai Yordan merupakan sungai deras yang mengalir sangat deras. Sepanjang 130 km panjangnya dari sumbernya, yaitu Gunung Hermon sampai ke Laut Mati. Lebarnya 20-30 meter. Dan tentunya tergantung dari bagian mana, tapi bagian yang dilalui oleh bangsa Israel itu sekitar 28-30 meter lebarnya. Dan dalamnya itu sekitar 0,9 meter sampai 4 meter. Tapi pada saat sungainya itu naik, membanjiri tepi sungai itu bisa sampai 4-5 meter dalamnya. Dan jaraknya itu sekitar 96 km dari Laut Galilea ke Laut Mati. Dan perbedaan ketinggian antara keduanya adalah 179 meter. Jadi perbedaan ketinggian atau altitude-nya. Jadi airnya mengalir ke bawah, turun ke bawah. Itu sebabnya airnya sangat deras. Ini adalah mapnya, petanya dari Sungai Yordan. Ini adalah Sungai Yordan. Ini adalah Laut Galilea. Dan area di sini itu adalah tempat di mana mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan ini sumber dari sungainya. Dan dari ujung ke ujung itu sekitar 130 km. Dan dari Sungai Galilea itu sekitar 96 km. Laut Galilea itu sekitar 96 km. Dan ketinggiannya Sungai Yordan tuh di bawah sana. Sangat rendah. Dan Yerusalem di atas sana. Jadi kita lihat musimnya berikutnya. Jadi kita udah lihat geografisnya, sekarang kita lihat musimnya. Itulah saat Sungai Yordan meluap sampai ke tepiannya. Sesuai dengan Yosua pasal 3 ayat 15. Ketika bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, itu sedang musim panen dan Sungai Yordan meluap hingga ke tepiannya. Yosua pasal 3 ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi adalah musim menuai atau musim panen dan airnya itu meluap dan imamnya itu harus mencelupkan kakinya ke dalam air sekitar 4-5 meter dalamnya. Dan dikatakan itu adalah musim menuai. Itu di musim bulan Nisan. Kita tahu mereka masuk ke tanah Kanaan di bulan Nisan sebelum Paskah. Jadi berdasarkan kalender kita dari Maret sampai April. Jadi saat itu ada musim hujan akhir ketika curah hujan tuh paling lebat. Dan mereka memiliki musim yang kering yaitu musim kemarau. Dan pada saat musim kemarau mereka punya hujan awal dari Oktober sampai November. Dan hujan akhir yaitu di musim dingin itu musim hujan dari Maret sampai April. Dan itu ketika es di gunung itu mencair. Gunung Hermon dan tingginya itu 2814 meter dan itu adalah sumber dari Sungai Yordan dan air itu terus-menerus memancar karena seringnya hujan dan salju serta banyak salju yang mencair dan mengalir turun membentuk air. Jadi mereka menyebut Sungai Yordan sebagai air yang mengalir turun dari atas. Jadi semua air yang begitu banyak itu dan salju yang mencair itu turun dari Gunung Hermon sampai saat tempat mereka menyeberangi dan itu sangat-sangat banyak air.
persiapan untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi mari kita fokus pada apa yang Allah minta dari umatnya untuk lakukan supaya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Karena ini sangat penting untuk kita. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan cara yang sama, kita tidak bisa menyeberangi sungai Yordan dalam hidup kita. Oke? Yang pertama, ia berkata, ikuti tabut perjanjian. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya mengikuti tabut perjanjian? Apakah tabut perjanjian ada dalam pandangan saya setiap saat? Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi walaupun kamu lelah, saya harus istirahat, kamu lihat tabut perjanjian mulai bergerak, kamu harus bangun dan berjalan. Jadi tabut perjanjian menggambarkan Yesus. Di dalamnya, apa 3 hal itu? 2 loh batu, tongkat Harun, dan jar mana, dan satu bejana isinya mana. Jadi 2 loh batu itu firman Allah, firman yang di awal yang diberikan, dan mana itu menggambarkan firman itu turun ke bumi. Firman itu diturunkan ke bumi. Dan tongkat Harun menggambarkan tongkat yang mati karena kita bisa bangkit. Jadi firman Allah dari awal yang datang kepada kita dan bangkit, yang mati untuk kita. Dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus menjaga mata kita terus terbuka kepada Yesus Kristus untuk firman. Kemana firman itu pergi? Jam berapa sekarang? Itu artinya apa yang firman kita lakukan? Kemana firman ingin pergi? Itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan dia berkata, tolong jaga jarak 2000 hasta, itu sekitar 4 km. Yosua pasal 3 ayat 4. Kenapa? 1 kilometer. Alasannya adalah supaya mereka tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Supaya mereka tidak terlalu dekat artinya apa? Ya, untuk kekudusan, supaya mereka tidak melewati tabut perjanjian, supaya mereka tidak mengendahului firman. Kamu perhatikan firman dan pastikan kamu di belakangnya, jangan terlalu dekat. Artinya jangan dekati, melewati garis kekudusan. Selalu memiliki respect, kekudusan, dan hormat kepadanya. Dan jangan terlalu jauh, artinya coba bayangkan kamu coba mengikuti tour guide kamu ketika kamu sedang berjalan-jalan sekitar 1 kilometer di belakang orang itu. Orang itu pergi sini, sana, ujung sini, ujung sana. Itu pasti akan membuat kamu memperhatikannya, karena kalau tidak kamu akan tersesat. Jangan ketinggalan. Tentu saja tidak ada sudut karena itu adalah padang gurun yang terbuka. Tapi bahkan di padang terbuka itu 1 kilometer depan kamu itu tidak mudah untuk diikuti, ya kan? Jadi jangan terlalu ke belakang. Tolong kejar dengan firman-Mu kalau kamu ketinggalan. Kamu kejar dengan doa ketika kamu ketinggalan. Yang ketiga, ia berkatakan, kuduskanlah dirimu. Kita belajar melalui imamat pada hari Minggu tentang bagaimana Allah ingin kita menjadi kudus kalau kita ingin bersama dengan Dia.
Yosua pasal 3 ayat 5, berkatlah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita akan belajar tentang hal ini di hari Tuhan, tapi menguduskan dirimu untuk Allah itu artinya apa? Itu artinya bersumpah untuk bisa mendedikasi, untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Allah dan berkata kalau kita adalah miliknya. Itu udah gampang karena saat kita berkata saya milikmu, segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya punya itu menjadi miliknya. Menguduskan diri kita untuk Allah, saya menyerahkan. Saya menyerah. Apakah ini cukup? Apakah menyeberangi sungai Yordan itu cukup untuk menyerahkan seluruh hal yang kamu miliki? Apakah ini sangat berharga? Apakah kita benar-benar menginginkannya? Buka mata kamu ketika kamu mau. Kalau enggak, kamu boleh ketiduran terus. Apakah kamu sangat ingin hal itu atau kamu hanya ingin tidur di padang gurun menikmati kesulitan? Karena kita sangat suka, maka kita ingin bertahan di sana. Apa artinya ketika ia berkata, kuduskan dirimu? Itu artinya secara fisik, orang-orang itu harus menjaga diri mereka dari perbuatan seksual antara suami dan istri. Setelah Exodus, ada perintah jangan mendekati perempuan. 3 hari sebelum seluruh bangsa Israel mendengarkan suara Allah di Gunung Sinai. Jadi ketika ada sesuatu yang penting yang Allah ingin lakukan, ia mengatakan kepada jemaatnya untuk menjadi kudus. Dan secara fisik, bahkan antara suami dan istri, orang-orang yang telah berjumpa dengan Allah atau telah dipercayakan dengan misi-misi penting harus menjalani kehidupan yang jujur dan penuh pengabdian. Allah berkata, saya adalah kudus, maka kamu juga harus kudus. Bagaimana kita menjadi kudus? Bagaimana kita bisa menguduskan diri kita? Itu adalah melalui firman Allah dan doa. Kita orang yang dikuduskan dari firman Allah dan doa. Hidup yang kudus dicapai dengan mempelajari dan memahami firman Allah dan tidak berhenti berdoa dalam kekudusan. Dan padang gurun mengajarkan kepada kita, kadang-kadang keputusasaan, kadang-kadang masalah yang kita hadapi, kadang-kadang penderitaan yang mengizinkan kita untuk fokus pada firman Allah dan terus berdoa. Semoga kita bisa tumbuh ke dalam kedewasaan pada saat kita melakukannya tanpa melewati kesusahan. Amin. Betapa baiknya kalau anak-anak kita bisa belajar, bahkan kalau tidak ada ujian. Ya kan? Dan anak-anak berkata, nggak ada hal seperti itu. Nggak pernah. Ya kan? Nggak pernah. Orang tua, kita juga sama kan? Kita juga sama di mata Allah. Ya kan anak-anak? Yang terakhir, terbelahnya sungai Yordan. Semoga ini benar-benar terjadi pada diri kita. Amin. Yang pertama, sungai Yordan terbagi oleh Allah. Pasal 4 ayat 7, maka haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Jadi tabut perjanjian saya melewati bagian, tapi tabut perjanjian diangkat oleh imam dan Allah menyuruh setiap kita tidak berkata hanya kepada pendeta. Allah berkata, kamu adalah imamat rajani. Orang percaya anak sulung rohani itu adalah imam. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengangkat tabut perjanjian itu. Mereka harus pergi ke tepian sungai yang sedang pasang. Dan mereka harus berjalan masuk. Jalan masuk. Ketika ada 4-5 meter air di sana.
langkah iman. Orang-orang itu melihat, sisa dari orang itu melihat, tapi orang yang memimpin, anak sulung iman, mereka harus meletakkan kaki mereka ke air, dan itu adalah kita. Dan saya percaya Gereja Sion sedang melakukan hal itu. Menaruh kaki, melangkahkan kaki, apa yang kamu percayai? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa melangkahkan kaki kamu dan melangkah seperti bahkan seperti tidak ada air di sana. Pada saat apa yang kamu lihat itu adalah air yang sedang pasang. Segala sesuatu sedang melawan kamu sekarang. Dan kalau air tidak berhenti, apa yang terjadi pada kamu? Kamu bisa tenggelam sampai mati di depan setiap orang. Ya kan? Itu sesuatu yang sangat memalukan. Mempermalukan nama Allah. Dan lupakan malu. Kamu mungkin nggak akan hidup untuk bisa malu. Segala sesuatu akan hilang. Dan itu adalah iman. Apa yang harus kamu lakukan? Kadang-kadang kamu harus percaya, belajar untuk percaya pada firman Allah. Lebih dari kamu mempercayai mata kamu, apa yang kamu lihat. Jadi jangan lakukan ini di atas gedung dan berkata Allah menyuruh saya untuk berjalan. Saya percaya saya bisa terbang. Kata terbelah itu terputus adalah bentuk pasif dari kata kerja Ibrani nikretu yang berarti memutuskan atau memotong. Jadi mereka berjalan dan airnya tiba-tiba itu tidak seperti Laut Merah di mana airnya kamu pernah nonton, kamu lihat film Disney kan, pangeran sesuatu dan itu seperti air yang berdiri di sana kan. Bayangkan airnya sedang pasang dan kamu melangkah dan kadang-kadang dan tiba-tiba airnya tiba-tiba hilang. Itu seperti kering. Seperti turun ke dalam got. Airnya masuk. Itu adalah Sungai Yordan. Terbelah. Ia tidak naik. Tapi ya Hah? Bagaimana ya? Yosua pasal 3 ayat 13. Oh, kita tidak selesaikan pasal 4 ayat 7. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Pasal 3 ayat 13. Segala sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dari bendungan. Menjadi bendungan. Jadi, oh ini adalah sungainya. Bayangkan mereka sedang menyeberangi di sini. Jadi ini bukan seperti Laut Merah yang dua-dua arahnya itu tinggi, tapi di sini airnya itu mengalir ke bawah. Dia hanya ada satu ujung, satu bendungan dan berhenti. Di mana? Satu tempat di atas. Jadi tempat mereka menyeberang, mereka nggak melihat airnya itu berdiri, tapi mereka merasakan, oh nggak ada air lagi. Dan ujung kakinya imam itu menyentuh air dan ada syu lagi. Pasal 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu, melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sama sekali itu artinya tamu dalam bahasa Ibrani yang berarti sepenuhnya. Yang menunjukkan bahwa tidak ada setetes air pun yang mengalir ke bawah. Ini adalah
bendungan yang sempurna. Sungai Yordan menjadi bendungan sangat jauh di Adam. Kita sudah baca ayat ini. Adam itu sekitar 25 km dari tempat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, dan itu ada di tempat namanya Tet El Damie, dan itu 33 km dari Laut Mati. Bendungan itu tidak kelihatan untuk bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tempat mereka menyeberang, dan itu adalah Adam. Jadi Adam itu mengalir ke bawah dan berhenti di sini. Jadi kalau ada air yang sangat deras itu berhenti dan tiba-tiba naik ke atas seperti bendungan. Dan itu sekitar 25 km dari sana sampai ke tempat mereka menyeberangi. Yordan menjadi tanah kering. Air ini yang ada di tanah, air di bawah ini kadang-kadang menggambarkan arus dosa. Dan itu berhenti di mana? Di mana arus dosa itu berhenti? Itu di Adam. Saya pikir itu ada alasan kenapa Allah menghentikannya di Adam, bukan di tempat lain. Siapa itu Adam? Itu adalah asal dari dosa. Itu adalah aliran dosa, aliran kematian itu dimulai. Dan Allah menghentikannya di sana. Kadang-kadang kita hanya melihat masalah atau isu saat ini. Tapi untuk masalah saat ini bisa benar-benar diselesaikan, kita harus melihat akar masalahnya. Jadi ketika isu terjadi dan saya memiliki banyak masalah, saya bertanya kepada Allah, Allah, apa asal dari masalah ini? Apa yang harus saya lakukan untuk bertobat? Nah, dari mana asal muasalnya? Jadi isu dari dosa, dari Adam, diputuskan di sana. Daniel pasal 9 ayat 27, ketika Allah berbicara tentang 70 minggu wahyu, ia berkata, ia akan memberikan akhir dan menghentikan dosa. Dan Allah menaruh akhir dari aliran dosa itu. Semoga Allah menghentikan aliran dosa kita dari sebelum generasi kita. Jadi kita bisa menyeberanginya juga. Kita sudah takut pada aliran air ini. Dan kita tidak memiliki keberanian untuk menyeberanginya. Tapi Allah berkata, saya akan menghentikannya dari sana. Kamu gak harus takut. Ini gak akan berhenti depan kamu. Saya akan hentikan sangat jauh. Bahkan saya akan hentikan dari asalnya, asal dosa. Jadi kamu tidak memilikinya lagi. Bahkan tidak ada satu tetes dosa lagi tersisa. Betapa luar biasa ini. Ini adalah satu-satunya cara supaya kita bisa ditransfigurasi. Tidak ada satu tetes dosa itu yang bisa ada di dalam diri kita. Ayat 17. Ayat 17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah mukjizat lainnya, seperti yang kita lihat di Laut Merah. Untuk tanah itu menjadi kering tiba-tiba. Yang saya mengerti di sini adalah, bahkan kalau dosa itu berhenti sementara, dosa saya itu masih ada di sini. Selalu lemah, selalu siap untuk berdosa lagi. Benar nggak? Atau hanya saya?
Bahkan kalau saya tidak melihat perbuatan dosa itu di dalam saya, seperti dikatakan Rasul Paulus, orang yang berdosa, saya adalah orang yang jahat. Ada begitu banyak dosa dalam diri saya. Begitu banyak potensi untuk berdosa, mengulang dosa lagi. Tapi ketika Allah mengeringkannya, bahkan dosa, bahkan tanah yang selalu basah, hanya karena air itu berhenti mengalir barusan, bukan berarti itu akan menjadi kering kan? Tapi Allah mengeringkannya bahkan dosa-dosa dalam diri saya. Yosua pasal 4 ayat 22, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordani, tanah yang kering. Semoga mukjizat inilah mukjizat yang harus kita tunggu-tunggu. Dan menunggu Allah untuk menunjukkan pada kita dalam hidup kita hari ini. Dan bukannya menyerah, berdosa dulu, lalu meminta pengampunan, tolong hentikan. Mari kita berdoa kalau Allah akan mengeringkan dosa-dosa dalam diri kita. Ini adalah kabar baik. Akhir dari slideshow. Jadi, tanah kering. Jadi tolong kita ingat kalau kita untuk bersyukur pada Allah bahkan di tengah penderitaan, karena itu yang memberikan kita iman. Itulah bagaimana Allah memberikan iman pada kita. Dan mari kita berdoa dan benar-benar percaya kalau Allah bisa mengeringkan dosa dalam diri kita dan menghentikan aliran dari dosa itu, sehingga dosa itu tidak akan diturunkan pada generasi berikutnya, tidak bisa mempengaruhi kita lagi. Semoga kita bisa dibebaskan dan semoga kita bisa melalui dan menyeberangi sungai Yordan dan menerima transfigurasi dan memiliki tanah yang Allah berikan pada kita, yang telah janjikan pada kita. Semoga anggota gereja Sion, setiap dari kita menerima dengan pasti menerima berkat ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kami bersyukur atas berkat-Mu, kami bersyukur atas janji-Mu untuk mengizinkan kita menyeberangi sungai Yordan. Bapa, seperti Nabi Elia yang menyeberangi sungai Yordan dan ditransfigurasi ke tempat kami berada, bantu kami untuk menyeberangi sungai ini. Dan Bapa, ini bukan karena iman kita, tapi karena iman yang Kau berikan kepada kami, itu karena kasih karunia-Mu, ini karena firman-Mu. Tolong bantu kami bisa mengikuti tabut perjanjian di jarak yang benar, dengan hati yang benar, dan dengan iman yang benar. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.